101.1 FM Radio Business and Entertainment. Halo Sobat Bisnis, selamat siang ya. Ketemu lagi bareng Novita di zona 1416 edisi 1 April 2023. Nah, di hari 10 puasa Ramadan, gimana nih Sobat Bisnis di rumah kabarnya? Semoga puasanya makin lancar ya, dan semoga kita sehat selalu gitu kan. Apalagi puasa ke-10 ini kayaknya puasa yang paling deg-degan gitu ya, apalagi banyak yang udah mulai bolong-bolong. Ayo, siapa Sobat Bisnis di rumah nih yang mulai bolong-bolong puasanya? Ya Sobat Bisnis, hari ini Novita siaran ditemenin bareng sama anak-anak hebat dari SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Kira-kira Sobat Bisnis sudah pada tahu belum nih siapa? Kan di Instagram udah di-share tuh ya tentang talk show kita pada hari ini. Anak SMK hebat yang mau membangkitkan semangat dan anti yang namanya kekerasan gitu. Langsung aja kita sapa-sapa. Di sini ada siapa? Di sini ada Saifuddin. Ada Dita juga. Oh, halo Dita. Halo Saifuddin. Dita dan Saifuddin ini dari SMK Negeri 2 Bandar Lampung, bener ya? Benar, Kak. Benar. Oke, jadi kalian ini tuh dari agen anti perundungan SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Aduh, keren banget gak sih Sobat Bisnis? Kita mau bahas apa ya kira-kira nanti? Nah, Sobat Bisnis langsung aja nih aku mau tanya-tanya ke mereka berdua. Rasanya tuh kepo banget sih tentang agen anti perundungan tuh apa sih sebenarnya kan? Nih, siapa yang menjawab nih Kak? Siapa? Boleh AF deh, atau Saifuddin. Dita? Oh, boleh Saifuddin yang menjawab. Jadi, apa sih agen anti perundungan dan kekerasan SMK Negeri 2 Bandar Lampung itu, Kak Novita? Jadi, agen anti perundungan dan kekerasan SMK Negeri 2 Bandar Lampung adalah suatu wadah bagi pelajar SMK di SMK Negeri 2 Bandar Lampung dan juga sebagai pelopor. Pelopor di sini adalah sebagai untuk mengedukasi serta memberikan dampak positif terhadap warga di SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Oh gitu, jadi SMK Negeri 2 Bandar Lampung ini menciptakan atau mengadakan adanya agen anti perundungan ini untuk mengedukasi lah ya gitu bagi siswa-siswanya. Luar biasa banget nih Sobat Bisnis. Nah, kenapa sih harus ada gitu kan? Padahal kan kita udah banyak tentang edukasi-edukasi di internet gitu ya kan. Terus tuh juga udah banyak banget orang-orang yang tahu nih kalau perundungan itu nggak boleh. Kenapa sih harus ada gitu? Kenapa? Karena nantinya itu kita itu bakal menjadi wadah tempat mereka yang Terkena tindakan bullying. Nah, jadi kalau mereka kan ada beberapa yang malu tuh untuk ngadu ke guru atau ke BK, jadi bisa ke kita. monitoring ke kita. Oh gitu. Jadi agen anti perundungan ini ada karena program dari pemerintah juga, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Puspeska dan juga UNICEF Indonesia membentuk namanya program Roots. Bisa disebut juga program Roots. Program Roots ini adalah program yang tujuannya untuk memberikan wadah bagi pelajar di SMK atau juga SMA di dalam penyaluran untuk memberikan edukasi terhadap sekitarnya. Jadi gitu. apa ya, lebih ke arah masyarakat ini, lebih ke kita ini sebagai kayak pelopor di sekitar kita, memberikan dampak positif, aura positif, jadi secara safe selling gitu. Oh gitu, jadi intinya adalah bahwa agen anti perundungan ini diperuntukkan untuk siswa-siswa sekolah SMK atau SMA gitu ya, Iya, benar. untuk sebagai jembatan lah untuk orang yang lebih tinggi, misalnya kayak BK-nya atau mungkin nanti sebagai jembatan kepada gurunya, mungkin nggak enak teman-temannya buat nyampein gitu ya. Iya, benar banget Kak Oke. kita. Jadi sebagai jembatan ya Sobat Bisnis di rumah, anak SMK, SMA aja udah sadar tentang arti perundungan, pembulian itu nggak boleh banget ada di lingkungan sekolah gitu ya. Terus itu kalau tentang agen anti perundungan ini kan fokusnya ke bullying gitu ya kan. Nah kalau kira-kira macam-macam tindakan bullying itu kayak apa aja sih? Boleh dicontohin nggak sama Sobat Bisnis? Jadi Kak Novita, tindakan bullying itu dibagi menjadi 4. Kita bisa bagi menjadi 4. Yang pertama ada cyberbullying. Kan kita tahu di era teknologi serta globalisasi seperti sekarang ini, informasi semakin terbuka. Iya. Semua lebih ke arah digital, Medsos. media sosial dan lain sebagainya. Jadi tindakan cyberbullying ini marak terjadi. Inahan terhadap seseorang itu termasuk dalam tindakan bullying. Misalnya kita komen nih Kak, dalam postingan A, B, C, misalnya kayak menghina, lu ini, itu termasuk cyberbullying gitu. Oke. Terus yang kedua Kak Novita, Ya. ada namanya
bullying verbal. Jadi bullying verbal itu yang dilakukan secara mulut, lisan. Dari ejek-ejekan langsung gitu kan biasanya kalau anak-anak SMK apalagi ya. Iya, suka Kayak ngata-ngatain. ngata-ngatain. Oke, Itu padahal termasuk- dia cuma bercanda tapi Ya. itu sebuah tindak bullying ya ternyata. Iya. Oke. Itu termasuk dalam ciri bullying verbal. Terus yang ketiga Kanovita ada namanya bullying fisik. Fisik. Ah, Sentuh. sesuai dengan Iya, namanya, fisik. Jadi bullying ini dilakukan dengan Kontak tangan, langsung. kontak langsung, misalnya gampar dan sebagainya. Iya. Gitu. Secara fisik sampai melukai si korban. Itu termasuk dalam golongan bullying fisik. Dan yang keempat Kanovita ada namanya bullying sosial. Oh, ada bullying sosial juga. Nah, bullying sosial ini kayak dia ini dikucilkan. Misalnya satu orang dikucilkan sama sekitarnya. Kan marak circle-circle nggak sih? Oh, iya benar-benar. Circle-circle Iya, itu. iya, iya. Jadi kalau misalnya si korban ini nggak bisa membandingkan orang lain, maka akan dijauhkan. Wah. Itu termasuk dalam sosial bullying sosial. Iya, jadi mereka berdua ini dari SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Nah, mahasiswa lagi, siswa-siswa berdua ini tuh sebuah role model dari anak-anak zaman sekarang untuk mengatasi yang namanya perundungan atau tindak bullying gitu ya kan. Lanjut dari pembahasan yang tadi, kita lanjut tanya-tanya lagi ya Kak ya. Untuk Kak Saifuddin atau Kak Ditan yang mau jawab. Terus kenapa sih kalian tahu nggak kenapa orang-orang itu melakukan tindakan-tindakan bullying? Siapa yang mau jawab? Aku aja ya. Oh, boleh, boleh. Nah, biasanya orang-orang ngelakuin tindakan bullying itu kan sebagai rasa unjuk rasa mereka loh. Karena mereka tuh kesannya kayak gue loh yang paling jago di sini. Nah, makanya mereka membuli yang orang yang lebih rendah Untuk dapat pengakuan. untuk dapat pengakuan. Ngerasa lebih tinggi. Iya, benar. Ternyata sobat bisnis di rumah kalau misal ketemu sama orang-orang kayak gini agak bahaya juga ya. Iya, benar. Oke, ada nggak sih hukum yang menjerat daripada pelaku bullying? Ada Kanovita di Ada. dalam pasal-pasal yang menjerat para pelaku bullying ini Ya. dalam pasal 351 KUHP tentang tindak penganiayaan. Terus ada lagi Kanovita pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dan pasal 310 dan pasal 311 KUHP tentang perundungan yang dilakukan di tempat umum untuk mempermalukan harkat martabat seseorang. Gitu. Wah, ternyata hal-hal seperti ini tuh sentimental seperti ini tuh sudah sudah terdaftar, maksudnya sudah diatur oleh undang-undang betul gitu kali, kan. Artinya hal-hal seperti ini tuh adalah hal yang sangat urgent yang harus segera untuk dihilangkan gitu ya kan ya. Nah, sobat bisnis di rumah kalau misalnya melakukan tindakan bullying lagi itu harap hati-hati ya untuk mengondisikannya gitu ya kan. Jangan sampai kita melakukan tindak bullying. Iya, betul. Karena kita banget. Kalau nggak bisa tahu, mencegah. kita nggak tahu seorang itu punya mental yang bagus Iya. atau dia rapuh. Bahkan ada yang secara verbal aja dengan omongan-omongan aja itu bahkan bunuh diri kan Novita. Wah, luar biasa banget ya, serem banget ya, karena kan ini tuh mental yang Mental. kena ya, mental seseorang, karena kita nggak tahu orang tuh bakal kuat atau enggak mentalnya, karena kan fisik dan sifat mungkin dalam hatinya berbeda-beda Iya. gitu ya kan ya. Kalian tahu nggak sih langkah-langkah yang harus dilakukan apabila mendapatkan tindak bullying? Ada yang tahu nggak apa sih yang harus kita lakuin gitu? Aku yang jawab ya kan Novita. Iya, Jadi boleh. langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk para korban mendapatkan tindak bullying. Iya. Kalau tindakan bullying itu diterima di sekolah, Heeh. si korban ini yang pertama bisa melaporkan ke wali kelas. Oh gitu. Melaporkan ke wali kelas, terus Atau kalau nggak wali kelas bisa ke BK. bisa ke BK. Nah, dari BK ini kalau seandainya tindakan bullying ini udah terlalu parah, udah nyampe fisik, udah nggak bisa ditoleransi lah. Itu melapor ke pihak berwajib, polisi gitu. Wow. Karena udah larinya ke penganiayaan, lebih ke Kekerasan. pidana gitu. ya. Oke, ternyata sobat bisnis di rumah, kalau misalnya kalian mendapatkan tindak bullying atau tindakan yang tidak menyenangkan di sekolah, pertama bisa lapor ke gurunya dulu. Iya. Guru kemudian nanti diatasi sama pihak sekolah. Kalau misalnya pihak sekolah tidak bisa mengatasi, dan baru dipindahkan ke pihak kepolisian. Yes. Nah, terkait dengan hal ini kan kalau tindak kepolisian itu tidak bisa menangani anak yang di atas 17 tahun, di bawah 17 tahun. Nah, itu gimana loh cara kalian mengedukasi teman-teman kalian untuk tidak melakukan hal ini gitu kan? Iya, dengan ini
ini salah satunya Kak. Oh. Dengan mengedukasi secara radio. Terus kayak kita nanti tanggal 11 ini mau ngadain agen training program Kak. Jadi pelatihan sekaligus edukasi kepada warga sekolah tentang bahaya tindakan bullying itu. Wah, iya. 101.1 FM Radio Bisnis and Entertainment. Halo Sobat Bisnis, lanjut dari pembahasan yang tadi nih, Novita masih bareng sama Saifuddin dan juga bareng sama Dita dari SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Iya, tepatnya mereka berdua ini adalah sebagai role model di SMK Negeri 2 Bandar Lampung untuk menghindari yang namanya tindakan bullying dan juga kekerasan. Oh, kekerasan. Namanya agen anti perundungan dan anti kekerasan. Oh, keren banget ya Sobat Bisnis. Anak zaman sekarang ini ada aja kreatifnya ya kan. Nih langsung ke pertanyaannya aja ya, lanjut dari pertanyaan tadi. Apa sih dampak dari tindakan bullying? Boleh siapa aja yang mau jawab? Dari aku dulu ya. Kalau Kalau dampak dari tindakan bullying itu ada yang pertama itu yang paling sering terjadi itu tuh ke mental. Oh iya, mental, benar-benar. Ya, Psikisnya terganggu gitu. Jadi seorang itu punya mentalnya masing-masing, punya kekuatan mental masing-masing. Jadi kita nggak bisa sama ratakan semua orang itu sama punya mental yang kuat gitu. Jadi yang pertama mentalnya terganggu, terus yang kedua bahkan bisa melakukan bunuh diri kan Novita. Oh, karena dari mentalnya terganggu tadi gitu ya. Terus dia kayak menyendiri. Iya. Tanpa bercerita. Jangan salah teman-teman semua. Jadi buat laki ataupun perempuan bercerita itu harus, karena kita meluapkan emosi dalam diri kita biar tidak melakukan aneh-aneh. Wow, gitu. serem banget. Ya Sobat Bisnis, di rumah ternyata kalau tindakan bullying itu sampai sedetail itu ya, sampai menyentuh tentang mental, fisik, atau mungkin nanti dia jadi minder atau mungkin takut ketemu orang banyak karena dia ngerasa orang-orang itu mengecilkan dia gitu ya. Betul. Mungkinnya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya dari agen anti perundungan nih, gimana langkah-langkah dalam mengantisipasi maraknya tindak bullying? Apalagi kan di tingkat SMA, SMK itu kan anak-anaknya masih pada kepo, masih pada pengen tahu tentang apa aja gitu kan. Jadi melakukan hal-hal yang mungkin mereka anggap itu benar. Gimana caranya? Betul. Nah, kalau dari agen anti perundungan dan kekerasan SMK Negeri 2 Bandar Lampung ini kan, langkah-langkah yang dilakukan kan di sini kita sebagai seorang pelopor, sebagai dapat mengedukasi. Jadi langkah awal kita itu mengedukasi, baik secara online, media sosial, mengedukasi misalnya bahwa ini tindakan bullying loh, bahwa cara kita kayak menghina, meledek itu termasuk tindakan bullying. Jadi jangan melakukan itu. Itu termasuk dalam edukasi kayak sekarang. Itu termasuk edukasi dari kita dan juga melalui radionya. Betul. Kalau bisa juga edukasi secara offline kayak kita ngadain. Bentar lagi Kak, kita mau ngadain workshop agen training program. Nanti ada materi tentang perundungan dan juga lain sebagainya. Jadi kita menanamkan pada siswa itu tentang bahaya-bahaya tindak bullying agar untuk mencegah daripada siswa ini tidak melakukan hal tersebut gitu. Oh, luar biasa banget ya, ternyata Saifuddin dan Dita ini sudah sangat sadar banget bahwa tindakan bullying itu udah seharusnya dihilangkan gitu. Betul. Ya, atau mungkin minimal dikurangi gitu, karena kan edukasi seperti ini membutuhkan waktu dan ekstra tenaga yang banyak gitu ya kan. Oke nih, terakhir, harapan kedepannya untuk para pelajar, khususnya yang mengantisipasi maraknya tindak bullying. Apa nih harapan dari Dita dan Saifuddin buat Sobat Bisnis di rumah tentunya? Jangan coba-coba ya, jangan coba-coba melakukan tindak bully, karena ya dampaknya itu loh, kita kan nggak tahu mental orang kayak gimananya. Ya, oke. Jangan pernah kayak main-main dengan ejekan dan lain sebagainya. Karena justru yang kecil itu bakal kalau terus-terusan dilakuin bakal jadi apa ya? Benalu dalam dirinya. Ya. Dia kepikiran dan lain sebagainya. Iya, benar-benar banget. Ada lagi yang mau disampaikan tentang pesan-pesannya? Sudah. Sudah cukup. Ya, Sobat Bisnis, segitulah talk show kita pada hari ini bersama dengan Saifuddin dan juga Dita. Mereka berdua ini adalah siswa-siswi yang menginspirasi tentunya ya sebagai role model untuk teman-temannya. Mungkin juga Sobat Bisnis di rumah sedikit banyaknya jadi lebih tahu ya tentang tindak bullying, yang artinya mungkin hal-hal yang kecil yang kita anggap sepele ternyata itu berdampak besar ya kan. Sobat Bisnis, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 101,1 FM Radio Bisnis dan Entertainment.